Coba deh pikirin, apa sih tujuan utama dalam bisnis? Kebanyakan orang pasti bakal jawab, jadi yang terbaik kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar ide itu bareng salah satu pemikir strategi paling legendaris, Michael Porter. Siap-siap ya, karena cara Anda memandang persaingan mungkin bakal berubah total setelah ini. Kalimat ini kedengerannya familiar banget kan? Menjadi yang terbaik. Ini udah kayak mantra wajib di setiap ruang rapat. Ambisinya logis, dan kelihatannya ya itu satu-satunya jalan buat menang. Tapi apa iya beneran gitu? Menurut Michael Porter, pemikiran kayak gini bukan cuma keliru, tapi bisa jadi sebuah jebakan. Sebuah titik awal yang berbahaya yang malah bisa menghancurkan bisnis. Loh, kok bisa? Oke, mari kita bedah sama-sama. Coba deh kita pikirin. Emangnya ada satu mobil terbaik untuk semua orang? Tentu aja enggak. Kebutuhan keluarga besar yang budgetnya pas-pasan itu kan beda banget sama eksekutif muda yang suka teknologi. Artinya apa? Artinya terbaik itu selalu subjektif. Semuanya tergantung siapa pelanggan Anda dan kebutuhan spesifik apa yang mau Anda penuhi. Nah, disinilah letak perbedaannya. Waktu semua orang berlomba jadi yang terbaik, ujung-ujungnya mereka cuma saling meniru. Perang harga, perang fitur, akhirnya jadi perlombaan ke dasar yang justru mengerus keuntungan semua pihak. Tapi, waktu Anda bersaing untuk jadi unik, permainannya jadi beda total. Anda nggak lagi rebutan kue yang sama. Anda justru menciptakan kue yang baru di mana banyak pihak bisa ikut menang. Oke, biar kita luruskan dulu ya. Banyak banget yang salah kaprah soal strategi. Menjadi nomor satu itu bukan strategi, itu tujuan. Ekspansi ke luar negeri juga bukan strategi, itu cuma satu langkah. Visi dan misi, sama, itu juga bukan strategi. Nah ini jebakan pemikiran yang sering banget bikin kita kehilangan arah. Jadi kalau gitu strategi itu apa dong? Intinya tuh gini, strategi adalah tentang membuat pilihan. Bukan cuma satu, tapi serangkaian pilihan yang saling menguatkan satu sama lain. Pilihan tentang gimana caranya Anda akan jadi unik untuk melayani pelanggan spesifik Anda. Ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi, bukan sekedar satu aksi tunggal. Oke, teorinya udah cukup jelas ya. Tapi gimana sih wujudnya di dunia nyata? Biar gampang, yuk kita bedah salah satu contoh strategi paling brilian yang pernah ada, IKEA. Nah, ini kunci pertama IKEA. Mereka nggak mencoba menyenangkan semua orang. Target mereka itu spesifik banget, anak muda yang ngerti gaya, tapi kantongnya terbatas. Orang-orang yang pengen banget desain Skandinavia yang keren, tapi nggak sanggup beli. Janji IKEA untuk mereka, desain hebat dengan harga yang rasanya mustahil dikalahkan. Dan disinilah kejeniusianya. Untuk bisa mewujudkan janji harga murahnya, IKEA merombak total cara kerja industri furnitur. Mereka nggak ngirim sofa, tapi ngirim kotak. Mereka nggak punya banyak staf penjualan, tapi mereka bikin pelanggan melayani diri mereka sendiri. Setiap langkah dalam proses bisnisnya dirancang untuk satu tujuan, menekan biaya. Inilah yang bikin mereka bisa nawarin harga super rendah yang nggak bisa ditiru pesaing. Kedengerannya aneh banget kan? Tapi justru disinilah inti dari strategi yang sesungguhnya. Untuk bisa menjadi segalanya bagi seseorang, Anda harus rela untuk tidak menjadi apa-apa bagi orang lain. Anda harus berani memilih. IKEA itu dengan sengaja mengecewakan pelanggan yang maunya dilayani dari A sampai Z, yang mau furniturnya langsung jadi, atau yang pengen banyak pilihan kustomisasi. Dengan tegas bilang tidak ke kelompok ini, mereka justru bisa bilang iya dengan lebih lantang ke target pasar utama mereka. Itulah yang namanya trade-off strategis. Jadi, setelah kita bahas semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah IKEA itu perusahaan furnitur yang terbaik di dunia? Jawabannya jelas bukan. Kenapa? Karena memang nggak ada yang namanya terbaik. Buat pelanggan yang benci banget merakit furnitur, IKEA itu pilihan yang buruk. Tapi, buat jutaan pelanggan setianya, IKEA adalah segalanya. Tujuan mereka bukan jadi yang terbaik, tapi jadi unik dan tak tergantikan. Kisah IKEA ini menunjukkan ada dua jalan utama menuju keunggulan. Pertama, Anda bisa jadi sangat istimewa sampai orang rela bayar mahal. Ini namanya diferensiasi. Atau, kayak IKEA, Anda bisa jadi super efisien, sehingga bisa nawarin harga paling rendah. Ini namanya kepemimpinan biaya. Kata Porter, mencoba melakukan keduanya sekaligus itu resep jitu menuju kegagalan. Penting juga nih buat kita bisa bedain antara strategi dengan efektivitas operasional. Jadi efisien, pakai teknologi terbaru, itu semua wajib hukumnya. Tapi itu bukan strategi, itu cuma tiket masuk buat bisa bersaing.
Kalau semua orang melakukan hal yang sama, ya nggak ada yang punya keunggulan. Strategi itu adalah tentang gimana caranya Anda memainkan permainan ini dengan cara yang berbeda. Jadi, apa inti dari semua ini? Strategi pada dasarnya adalah soal pilihan. Pertama, memilih apa yang tidak akan Anda lakukan. Kedua, butuh disiplin buat terus konsisten di jalur yang sama. Tujuannya apa? Untuk mengukir posisi yang unik di pasar, menciptakan sebuah sistem nilai yang bikin Anda jadi sangat sulit untuk ditiru. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Anda. Baik itu di bisnis Anda, karir Anda, atau proyek apapun, jangan lagi bertanya gimana caranya jadi yang terbaik. Coba tanyakan, gimana caranya saya bisa jadi unik? Nilai berbeda apa yang hanya bisa saya tawarkan? Dan pilihan sulit apa yang saya bersedia korbankan untuk mencapainya? Itulah inti dari pemikiran strategis yang sesungguhnya.